Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmudah dengan NIM 211101192200036. Dari kelas B akan menampilkan media ajar yang telah saya buat, yaitu berupa poster. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Media Pendidikan Biologi, Ibu Dr. Anda Hajah Nur Hidayati, MSI, dan juga Ibu Dewi Amelia Widyastuti, SSI, MPD. Oke, baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 4 organ ekskresi, yaitu hati, kulit, paru-paru, dan juga ginjal. Nah, hati akan mengekskresikan empedu, kemudian kulit akan mengekskresikan keringat, eh, kemudian paru-paru akan mengekskresikan karbon dioksida. Sementara itu, ginjal akan mengekskresikan yang namanya urin. Nah, jadi urin dibentuk di dalam ginjal, lebih tepatnya pada bagian nefron. Nah, ini merupakan struktur dari nefron. Nefron ini merupakan unit struktural terkecil yang terdapat pada ginjal yang merupakan tempat terjadinya proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, filtrasi, kemudian yang kedua, reabsorpsi, dan yang ketiga, ada augmentasi. Nah, yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini terjadi di dalam glomerulus. Nah, ini adalah bagian glomerulus. Jadi, filtrasi ini merupakan penyerapan atau penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah yang mana protein dan darah tidak boleh keluar bersama urin. Nah, proses filtrasi ini menghasilkan urin primer, yang mana urin primer ini mengandung air, gula, asam amino, urea, dan juga garam. Nah, kemudian setelah terjadi proses filtrasi ini, maka urin primer akan dibawa menuju tubulus contortus proximal. Ya, maka akan terjadi yang namanya reabsorpsi. Reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali yang akan menghasilkan urin sekunder. Nah, yang mana urin sekunder ini mengandung sisa atau limbah nitrogen, urea, dan juga air. Setelah terjadi proses reabsorpsi pada TKP atau tubulus contortus proximal, maka urin sekunder akan dibawa menuju TKD. Nah, TKD ini merupakan tubulus contortus distal. Nah, pada tubus contortus distal ini terjadi yang namanya proses augmentasi. Nah, augmentasi ini merupakan pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, yang mana pada proses augmentasi ini akan menghasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini mengandung amonia, urea, asam amino, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, dan garam mineral. Nah, setelah terjadi proses augmentasi ini, maka urin sesungguhnya akan dibawa menuju tubulus kolektivus. Nah, jika tubulus kolektivus ini penuh, maka akan memenuhi bagian pelvis pada ginjal. Nah, ini merupakan bagian pelvis. Nah, setelah bagian pelvis ini penuh, maka akan disalurkan menuju ureter. Nah, setelah itu akan menuju kantung kemih. Nah, setelah kantung kemih ini penuh, maka akan muncul rasa ingin buang air kecil.
Nah, mungkin itulah proses pembentukan urin yang mana terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan juga augmentasi, yang mana filtrasi merupakan penyerapan, kemudian reabsorpsi penyerapan kembali, dan augmentasi eh, pengendapan atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, filtrasi terjadi di glomerulus yang menghasilkan urin primer. Urin primer ini mengandung air, gula, asam amino, urea, dan juga garam. Kemudian reabsorpsi ini terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal yang akan menghasilkan urin sekunder, yang mana urin sekunder ini mengandung sisa atau limbah nitrogen, urea, dan juga air. Nah, setelah reabsorpsi terjadi augmentasi. Nah, augmentasi ini terjadi di TKD atau tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal. Yang mana augmentasi ini menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini mengandung uh, amonia, urea, asam urin, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, dan juga garam mineral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga uh, dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.